Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salaman tasliman katsira ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca Usulus Salasah yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala. Kita masih pada yang berkaitan dengan al-wala wal bara. Namun sebelum kita melanjutkan, secara pribadi saya ingin mengingatkan untuk diri saya dan juga untuk para jemaah sekalian, rahimakumullah, untuk senantiasa terus menghiasi ibadah puasa kita dengan albir, dengan berbagai kebajikan yang ada, kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, di mana kebaikan itu begitu mudah untuk kita bersama melakukan. Idza jaa Ramadan futihat abwabur rahmah. Ketika datang bulan suci Ramadan dibuka pintu-pintu rahmah. Di antaranya adalah pintu-pintu kebaikan yang sudah semestinya kita untuk mengedepankan, mengamalkan. Dan di antara kebaikan yang mudah buat kita melakukannya adalah tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Di waktu-waktu kita di mana memiliki kesempatan sebelum sholat fardu atau setelahnya, maka berupaya kita untuk menyempatkannya tilawatul Quran. Kenapa demikian? Khusus dalam perkara ini, khotib untuk mengingatkan diri, yakni pribadi saya untuk mengingatkan dan juga ma'asyiral muslimin di majelis ini, betapa besar fadilah, keutamaan tilawatul Quran. Bukan hanya ketika di yaumil akhir, bahkan di dunia pun kebaikan itu akan disegerakan. Keutamaan itu akan disegerakan, akan didapatkan oleh para pembaca, oleh mereka yang melakukan tilawah. Sejarah banyak membuktikan, secara sederhana saja, seorang imam yang ditunjuk menjadi imam sholat, siapa? Aqra'ul Quran. Orang yang paling banyak membaca Al-Quran atau katakanlah memahami Al-Quran. Ini secara sederhananya saja. Belum lagi perkara-perkara yang lain, yang ketika Allah angkat derajat seseorang, disebabkan kemuliaan seseorang, disebabkan karena bacaan Al-Quran ini, maka tidak mengenal jenis manusia. Tidak mengenal jenis manusia. Apakah dia adalah, yakni yang dimaksud adalah apabila dia benar-benar melakukan seperti itu, maka Allah akan derajat, Allah akan tinggikan dan Allah muliakan. Bahkan seseorang yang tadinya memiliki kasta terendah, seperti budak atau bekas budak. Al-Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya, Umar bin Khattab memiliki seorang gubernur di Mekah, Nafi bin Al-Haris, gubernur. Maka Umar meninspeksi
Kalau sekarang sih turun melakukan pertemuan dengan orang jadi diangkat sebagai pekerja, sebagai orang yang memimpin di satu daerah namanya Wadi. Karena Mekah itu lembah, maka ada lembah-lembah yang di sana banyak berkerumun manusia, berkumpul manusia, dan diangkat pemimpin di sana. Siapa yang kau angkat pemimpin di Wadi sana? Kata Nabi bin Al-Haris, Ibnu Abza. Namanya Ibnu Abza. Kata gubernurnya ini, huwa min maula min walina. Dia adalah di antara bekas-bekas budak kita. Bekas budak. Maka kata Umar bin Khattab, apa alasan engkau mengangkat bekas budak? Padahal banyak pemimpin dari kalangan Quraisy, orang-orang yang memiliki keutamaan pada saat itu. Ada di negeri Mekah. Kenapa engkau pilih dia bekas budak? Kata gubernurnya ini menjawab ucapan Umar bin Khattab, innahu qari'un li kitabillah. Karena dia adalah qari'un min kitabillah. Orang yang paling pandai di dalam perkara kitab Allah. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan qari'un min kitabillah. Orang yang secara umum artinya orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Tapi dimaknai adalah orang yang paling mengerti tentang Al-Quran. Lihat, bekas budak tiba-tiba menjadi pemimpin. Dan kualitasnya disebabkan karena dia adalah orang yang mengerti tentang Al-Quranul Karim. Wa alimun lil faraid. Dan dia adalah orang yang paling mengerti dalam ilmu faraid. Ilmu waris. Sehingga kata para ulama di antara yang memiliki keutamaan adalah ketika seseorang paham tentang perkara ini. Khususnya Al-Quran dan setelahnya ilmu waris. Karena ilmu tentang perkara ini demikian langka. Jarang orang bisa memahami. Maka mendengar alasan seperti itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyatakan, amma inna nabiyakum, sesungguhnya nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat, meletakkan pada kedudukan yang tinggi dengan Alkitab ini aqwaman satu kaum, wa yadha'u akharun, dan Allah menghinakannya atau menempatkan dalam kondisi yang rendah bagi yang lain. Al-Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan makna Allah mengangkat kedudukan tinggi pada seseorang, yarfa'u bihadzal kitab. Yang dimaksud dengan yarfa'u bihadzal kitab ay yushrafu, dimuliakan, wa yukramu, dan diberikan kedudukan yang tinggi, yang mulia, dihormati di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Apa yang menjadi sebabnya? Sebabnya adalah li'timani bihi, disebabkan karena perhatiannya kepada apa? Kepada Al-Quran. Wal ilmi bihi, memiliki ilmu tentangnya. Wal amalu bihi,
dan beramal dengannya. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Berarti yang dimaksud dengan tilawah yang sering kita dianjurkan oleh para dai, oleh nasihat-nasihat yang baik. Baca Al-Quran terutama di bulan Ramadan dan orang bersemangat. Maka yang dimaksud dengan tilawah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawah. Orang yang diberi Alkitab, yakni diberi Al-Quran, yang di sana dia mentilawahnya dengan haqqa tilawah, dengan sebenar-benar tilawah, maksudnya adalah dengan cara dia memiliki perhatian. Perhatian itu begini, kalau ternyata bacaannya panjang pendeknya enggak jelas, makhrajul hurufnya enggak jelas, dia pengen belajar, maka dia mendatangi orang yang bisa mengajarinya untuk mempelajari Al-Quran dengan lebih baik lagi. Sebab berapa banyak orang yang ternyata, Masya Allah, kadang-kala suaranya bagus, akan tetapi dari sisi makhrajnya, tartib cara membacanya, tartilnya, maka orang ini belajar. Saya ingin belajar. Memberikan perhatian kepada Al-Quran. Dan juga memiliki ilmu tentang apa yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, yang berkaitan dengan bimbingan-bimbingan dalam Al-Quran, apa-apa yang disebutkan dalam Al-Quran, maka kita berupaya untuk memahaminya, mengilmuinya. Setelah itu, mengamalkannya. Mengamalkan. Ini yang dimaksud haqqa tilawah. Dengan sebenar-benarnya tilawah. Dan ini yang Allah sebutkan diangkat derajatnya. Kalau di sana tidak ada ilmu, di sana tidak ada amalan, di sana tidak ada perhatian, maka ma'asyiral muslimin ibadallah, di luar sana banyak orang-orang yang hafal Al-Quran. Ngelotok. Hafal. Banyak orang-orang yang Masya Allah mengerti telah perkara ini. Tapi ketika berkaitan dengan amalannya, Masya Allah. Secara pribadi saya menyaksikan sendiri. Ada yang qori, hafal Al-Quran. Kerjanya nyabung ayam. Ngadu ayam. Ada. Tidak perlu saya ceritakan siapa orang dan fulan abalannya. Tapi ini sebuah pengalaman. Bahkan kita tahu sejarah bagaimana mencatat orang yang dikenal dengan sebagai qori, yakni pembaca Al-Quran. Namun ternyata pembunuh kejam. Yang dibunuh bukan orang sebarangan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, menantu Rasul. Yang Rasul sebutkan Ali fil jannah. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Siapa yang mengetahui? Siapa namanya? Yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Gak usah ragu-ragu, jawab aja. Gratis kok. Ada yang tahu? Orang yang diutus oleh Umar bin Khattab untuk mengajari Al-Quran penduduk Mesir. Karena saat itu gubernurnya Amr bin As menulis risalah kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah. Kirimkan kepada kami seseorang yang bisa mengajari kami Al-Quran. Penduduk Mesir Al-Quran. Maka dikirimkan orang ini. Baca tidak? Iya. Orang. Siapa? Abdurrahman bin Muljam. Masya Allah. Abdurrahman bin Muljam menghantamkan pedang yang sudah dilumuri racun. Tatkala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah sholat, dihantamkan. Tak tanggung-tanggung siapa orang ini? Baca Al-Quran. Akan tetapi dia hanya sekadar membaca.
tidak memahami dan tidak punya mengilmuinya. Ini yang mengakibat seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin, penting. Inilah yang kita maukan. Berupaya untuk membaca Al-Quran, Masya Allah. Bagian dari tilawatul Quran. Tidak dipungkiri lagi. Jadi jangan bersemangat kalau begitu bacaan saya selama ini sia-sia. Tidak sia-sia. Baca. Kesempatan karya yang terbaik buat kita. Akan tetapi perlu untuk ditambahi kualitasnya dengan dipahami dan kemudian dengan mengamalkannya dari apa yang kita dapatkan dari Al-Qur'anul Karim. Jika tidak seperti ini, maka apa yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zarkashi, kata beliau, man lam yakun lahu, barang siapa yang dalam ketika membaca Al-Qur'an padanya tidak ada ilmu, wal fahm, tidak ada pemahaman yang benar, wat taqwa, tidak dibarengi dengan ketakwaan, wat tadabbur, dan tidak diiringi dengan tadabbur, maka kata beliau, lam yudrik min ladzatil Qur'an syai'an, maka dia tidak akan mendapatkan kelezatan Al-Qur'an sedikit pun. Tidak akan mendapatkan kelezatan. Kenapa? Kita masih merasa habis kan? Cuma bacaan saja, lagu-lagu saja. Kelezatan yang dimaukan dari Al-Quran itu tidak akan nampak. Maka ma'asyarul muslimin ibadallah, kita sama-sama belajar. Saya dan jemaah di sini berupaya dalam situasi seperti ini. Berupaya kita ingin mendapatkan kelezatan. Sehingga kita mendapati, Masya Allah, orang tembak muda ini menjadi motivasi untuk diri saya pribadi dan juga untuk teman-teman, untuk para jamaah di sini rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di Al-Wala wal Bara dari apa yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, dan kita mendapatkan penjelasan dari Syekh Al-Ma'ali Al-Fauzan Abdullah taala. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Yang terakhir yang saya baca di majelis ini tentang prinsip yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi tentang annaman ata'ar rasulah wa wahadallah la yajuju lahu muwalatun man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Barang siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, maka tidak diperkenankan baginya untuk saling mengasihi, saling membela, saling mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun dari kalangan karib kerabat mereka. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir ila akhir ayat. Kita, barakallahu fikum, harus menampakkan jati diri kita sebagai seorang muslim, dan sudah lewat penjelasannya bagaimana sikap kita yang sebenarnya dalam perkara berpegang dengan keyakinan. Sebuah keniscayaan apabila seseorang yang bertauhid dan berpijak di atas sunnah nabinya, maka dia harus menunjukkan al-wala wal bara kepada orang yang sama dengan keyakinannya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, engkau Muhammad SAW, la tajidu, engkau tidak akan dapatkan abadan sampai kapanpun seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang, saling membantu, saling membela, saling mendukung. Kondisi ini, barakallahu fikum, bukan berarti diterapkan secara serampangan. Berarti orang ini orang kafir, jadi kita harus berdoa.
Nanti dulu ada penerapannya. Nah, inilah butuhnya kita bimbingan para ulama. Karena ketika tidak ada bimbingan para ulama, bahaya. Bisa-bisa gampang jadi jihadis. Hah? Jadi jihadis. Sedikit-sedikit jihad, sedikit-sedikit. Nanti dulu, mau jihad sama apa? Jihad karena ini, pemerintah ini tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Loh, kok ke sana jalannya? Nanti dulu. Mahlan ya ahlal Islam. Tenang dulu, tenang. Lihat, kita butuh bimbingan para ulama. Dalam perkara apa saja. Yang seharusnya kita ini mendapatkan sebuah prinsip. Tapi ternyata para ulama memberikan bimbingan agar kita tenang dan hati-hati. Munculnya reaksioner yang sering disebutnya dengan sebutan radikalis untuk ditujukan bukan kepada orang yang komitmen terhadap Al-Quran dan Sunnah ya, tapi kepada mereka-mereka yang gampang, yang punya sumbunya pendek, langsung diledakkan, langsung bikin bom, langsung itu dan lain sebagainya. Yang kita tidak tersamarkan ada di tengah-tengah kaum muslimin. Saya katakan tidak tersamarkan, ada di tengah-tengah kaum muslimin. Hanya saja tidak paham mereka terhadap prinsip al-wala wal bara. Kita lihat, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, ada beberapa perkara yang prinsip al-wala wal bara itu bisa dilakukan terhadap orang-orang di luar Islam dengan berbagai cara. Kata beliau yang pertama, annahu ma'abub bugduna lahum wa adawatun. Bersamaan dengan kebencian kita kepada orang-orang kafir, kepada musuh-musuh Islam dan kaum muslimin, akan tetapi yajibu an tad'uwa ilallah, an tad'uahum ilallah. Ada kewajiban untuk menyeru mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Perang dia dengan orang-orang sebentar, itu yang dimana kita sudah mendakwahi mereka belum? Rasulullah SAW sebelum mengutus pasukannya untuk berperang dengan sebuah kaum, maka oleh Rasul diutus utusan untuk memperingatkan mereka. Ingat, dalam satu bab di kitab Tauhid, kali ada yang sudah menyampaikan di sini, bab tentang ad-du'a ila syahadatin alla ilaha illallah. Seruan menyeru kepada syahadat la ilaha illallah. Di antaranya disebutkan tentang hadis Ali bin Abi Thalib ketika beliau memimpin perang dalam perang Khaybar. Kata Rasulullah SAW, di hari itu seraya membawa bendera untuk yang akan memimpin perang itu. Akan aku berikan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Besok hari akan aku berikan. Maka di pagi harinya itu berjejer para sahabat, termasuk Umar bin Khattab. Aku, kata Umar, orang yang paling tidak suka dengan kepemimpinan. Tapi saat itu aku ingin mendapatkannya. Kenapa? Karena kalimat Nabi akan dibawa atau dipegang oleh orang yang dicintai Allah dan Allah mencintainya. Kata-kata Allah mencintainya dikejar oleh mereka. Dikejar. Maka sudah berdiri, berjejer. Kata Rasulullah, ketika melihat sedikit banyak orang, beliau bertanya pada satu orang, mana Ali bin Abi Thalib? Mana Ali? Dia sedang sakit ya Rasulullah. Panggil. Dalam riwayat sedang sakit mata dan kemudian diusap atau diludahi oleh Nabi sehingga sembuh seketika dan diberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Saat berangkat Abi Thalib itu bertanya kepada Nabi, atas apa aku memerangi mereka?
Artinya di landasan apa? Pergilah engkau, kata Rasulullah, ini singkatnya ya. Seru mereka kepada tauhidullah. Diseru. Diajak dulu untuk masuk Islam, untuk bertauhid seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin ibadallah, inilah yang dimaksud oleh Syekh Fauzan, bahwa seseorang, kita punya tetangga, disikapi, belum apa-apa disikapi. Kenapa seperti itu? Kadangkala kita memperlakukan dengan zalim. Nyimpen mobil seenak. Kenapa? Nah, biar aja kafir ini. Buang sampah seanunya ke sana. Kenapa itu? Ya biar aja kafir. Tidak begitu. Tidak demikian, barokah kita bukan seperti itu. Ada anak-anak Yahudi. Saya sampaikan juga di majelis ketika taklim malam Jumat. Yang bermain di rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermain. Kalau Nabi gampang ngegas seperti itu, tentunya anak ini gak makan mau main di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti dia akan merasakan khawatir dan takut. Takut disembelih, lalu dikenal, takut dibunuh. Ternyata dia bermain. Tentunya dia punya orang tua dan orang tuanya pun membiarkan anaknya bermain di rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika si anak ini sakit, oleh Rasulullah SAW didatangi dan orang tuanya membukakan pintu untuk melihat anak yang sedang sakit. Ketika sakit ditengok oleh Nabi SAW. Masya Allah. Bayangkan kalau Nabi dikenalnya garang seperti itu, tentunya dia tidak akan membolehkan Nabi untuk masuk ke rumahnya. Kemudian didapati anak itu dalam keadaan sudah hampir sakaratul maut. Maka Nabi mengatakan, aslim, Islamlah engkau. Kemudian anak itu menengok ke bapaknya. Minta pendapat bapaknya. Maka kata bapaknya, Akti Abul Qasim, taati oleh engkau Abul Qasim. Yakni Rasulullah SAW. Ma'asyurul muslimin ibadallah. Dengan cara seperti itu, Nabi kita Muhammad SAW mendakwahkan terlebih dahulu adalah menyeru mereka untuk berislam. Menyeru kepada agama Allah terlebih dahulu. Jangan kemudian kita bersikap dalam kondisi sikap yang tidak kemudian menimbulkan hal-hal yang membuat orang lari dari Islam, jauh dari Islam, takut dari Islam. Lebih-lebih ketika senantiasa diserukan jihad, diserukan yakni tegakkan syariat Islam dan sebagainya, membuat orang dalam keadaan tidak bersifati seperti itu. Barangkali itu sebagai penjelasan pertama. Saya kira waktunya dicukupkan 30 menit, ada? Ya? Oh, sampai jam 1. Oh, siap. Siap. Kita teruskan sedikit lagi. Jadi, yajib an yad'uhum ilallah. Wajib buat kita untuk menyeru mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, demikianlah. Kalau itu di negara Islam, seperti di beberapa negeri Islam, maka mereka orang-orang kafir itu, orang-orang di luar Islam dalam keadaan mereka bisa hidup, namun dalam posisi sebagai yakni kafir. Dan itu pula yang dilakukan, coba di antara jamaah mungkin ada yang bisa melihat bagaimana kisah perang Qadisiyah. Kisah perang Qadisiyah ketika penaklukan terhadap negeri Irak. Itu sekian banyak utusan disampaikan kepada pasukan dari Persia. Utusan-utusan itu senantiasa mengingatkan kepada mereka, berislamlah kalian. Kalau kami tidak mau, kami beri waktu 3 hari. Kami beri waktu 3 hari. Jika kalian tidak mau,
kita bertemu di medan tempur. Itu gentle. Islam itu gentle seperti itu. Tidak langsung perang, apalagi perangnya dengan cara-cara petak umpet. Yang seperti ini tidak dibenarkan. Jantan. Kemudian yang kedua kata Syekh. Dalam penerapan al-wala wal barwi. Yang kedua adalah la mani'u min muhadana al-kuffar indal hal. Tidak mengapa muhadana. Subhanallah. Dalam bahasa Arab itu ada muhadana, ada mudahana. Muhadana itu perdamaian. Gencatan senjata, perdamaian. Maka kata beliau, hafizahullah ta'ala, tidak mengapa melakukan perdamaian dengan orang kafir indal hajah jika ada kepentingan, ada kebutuhan. Apa kebutuhannya? Macam-macam. Di antaranya adalah idah taja muslimuna. Jika ada kebutuhan dari kaum muslimin untuk melakukan perdamaian dengan mereka, liqaunil muslimina la yaqdiruna ala qitalihim, disebabkan karena kaum muslimin tidak memiliki kemampuan untuk memerangi mereka. Kelihatannya tepatnya kayak negeri-negeri seperti Suriah, di negeri-negeri yang di mana kaum muslimin nestapa sekarang ini dipimpin oleh pemimpin yang lalim Bashar al-Assad dulu. Tidak syak lagi, sebagaimana disebutkan para ulama, dia adalah pemimpin sosialis, komunis, kafir. Namanya saja Bashar al-Assad, bahasa Arab. Aslinya komunis. Dia tidak percaya. Banyak di medsos tentang bagaimana kejahatan-kejahatan dia terhadap Islam dan kaum muslimin. Lantas bagaimana Muslim di Suriah mampu? Tidak mampu, lemah. Maka kata Syekh, tidak mengapa untuk melakukan perdamaian atau gencatan senjata. Disebabkan karena ketidakmampuannya. Kaum musliminnya tidak punya senjata. Akhirnya bisanya cuma dengan ketapel. Atau sebagaimana yang terjadi sekarang ini di Palestina. Kita akui lemah. Tidak punya apapun juga. Dalam rangka untuk memerangi mereka. Wa yusha'alal muslimina min syarrihim. Dan khawatir terhadap keselamatan kaum muslimin disebabkan kejahatan mereka. Mereka punya roket, punya itu dan lain sebagainya. Kita tidak punya apa-apa kaum muslimin, maka tidak mengapa. Lihat. Ini kata Syekh bukan sebuah kerendahan. Bukan sebuah kerendahan, bukan sebagai bentuk kelemahan, bukan. Rasul dulu. Ketika beliau berdakwah dari Taif ke Taif, dilempari, kan kita tahu ceritanya, kisahnya bagaimana Rasulullah SAW dulu. Ketika mau masuk ke Mekah, Rasul tidak bisa karena orang-orang Mekah sudah tahu Muhammad telah pergi. Maka untuk masuk ke Mekah, terancam. Siapapun boleh untuk membunuh Nabi. Iya. Siapapun itu. Maka Rasul mengutus budaknya. Disebutkan untuk mengutus pembantunya. Untuk mendatangi Mut'im bin Adi. Siapa Mut'im bin Adi? Tokoh Quraisy, kafir, penentang Nabi kita Muhammad SAW. Rasul meminta Mut'im bin Adi untuk melindunginya. Memberikan jaminan keselamatannya. Ketika mendapatkan hal seperti itu, maka segera Mut'im bin Adi datang ke Ka'bah, berteriak, Muhammad ada dalam perlindunganku. Mungkin orang-orang sekarang yang lagi semangat, masa Nabi tidak percaya kepada Allah? Kan begitu. Masa Rasul tidak percaya kepada Allah, minta perlindungan orang kafir? Ini sejarah ya, akhi barakallahu fikum. Sejarah. Mau dicoret oleh kita. Mau dihilangkan oleh kita. Mau ditolak oleh kita. Faktanya
Nabi kita alaihissalam ketika masuk ke Mekah dilindungi, maka Mut'im bin Adi mengutus kabilahnya untuk menjemput Rasulullah SAW di luar Makkah. Dijemput. Wah, begitu. Kalau sekarang oleh Pasus. Wah, kan gitu ya. Nah, dijaga ketat. Tidak boleh ada yang menyentuh Rasul SAW. Siapa yang melindunginya? Musyrikin. Loh, bisa kayak gitu? Dalam kondisi lemah. Dalam kondisi lemah. Maka ma'asyarul muslimin ibadah. Kata Syekh tidak mengapa. Seseorang melakukan gencatan senjata atau melakukan perdamaian dengan orang kafir disebabkan karena kelemahannya dan dikhawatirkan akan membuat madorot, membuat kerusakan dari disebabkan kejahatannya kepada kaum muslimin, khususnya wanita, anak-anak, dan orang-orang rentan. Coba, yang sering menjadi korban siapa? Ini yang lempar-lempar molotov, yang lempar-lempar bom, atau yang lempar-lempar katakanlah rudal-rudal tadi, yang tidak mengenai sasaran tapi dibalas dengan lebih keji. Yang jadi korban siapa? Anak-anak, perempuan, dan orang tua, orang-orang rentan. Mereka yang melakukan itu lari. Ketika terjadi korban, disut ini nih. Terjadi pembantaian kepada muslimin. Datang ke berbagai negeri Islam untuk memamerkan keadaan disebabkan karena tangan-tangan mereka. Lihat para ulama. Herannya, bencinya luar biasa kepada para ulama ahli sunnah. Terutama yang ada di Mamlaka. Ulama penakut, ulama pengecut, qaidin, hanya tukang duduk-duduk saja. Tidak memiliki ruhul jihad. Ya subhanallah. Pemberani mana antara kita dengan Rasul? Rasul adalah pemberani, tapi Nabi tahu kondisi yang ada. Beliau sampai kemudian mau, yakni dijamin keselamatannya oleh orang kafir. Disebabkan karena tahu keadaan. Inilah Nabi kita alaihissalam memberikan bimbingan. Dan para ulama menyampaikan kesemuanya itu kepada kita sebagai sebuah ibrah. Agar kita belajar. Semangat, monggo. Tapi dibarengi dengan ilmu. Berjuang untuk agama ini, memiliki roh jihad, silahkan, jangan dipadamkan. Tapi salurkan dengan ilmu, sesuai dengan bimbingan ilmu. Agar kita selamat. Agar kita selamat. Agar kita terbimbing. Sehingga bentuk al-wala wal bara kepada muslimin dan kepada orang-orang di luar Islam pada dasarnya memiliki kaidah-kaidah tertentu yang kita semuanya butuh ilmu agar kita tidak salah. Sehingga ketika kita terbimbing, Masya Allah, maka semuanya akan menjadi fadilah. Menjadi fadilah, menjadi keutamaan buat kaum muslimin, keutamaan buat kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan dalam faedah dan faedahnya, dan kita akan lanjutkan pada poin ketiga, keempat, dan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu memberikan taufik kepada kita semuanya dan memberikan tambahan ilmu serta menjadikan kita semakin bersungguh-sungguh mengisi bulan suci Ramadan dengan penuh kebaikan, dengan tilawatul Quran, dengan mentadaburinya dan mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhir da'wana rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.